Salam Bapak Ibu Saudara, salam dalam kasih Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak saudara untuk bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, ada banyak rencana-rencana, rancangan-rancangan yang mungkin ada dalam pikiran saudara hari ini. Tetapi baiklah kita mendasari kehidupan kita dengan firman Tuhan. Sebab segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, diciptakan oleh firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hari ini kami datang kepadamu, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, kami menghormati-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami, sebab kasih dan perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami. Engkau memberkati kami dengan segala berkat yang kami butuhkan di dalam hidup ini. Hari ini kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami menanti-nantikan firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua. Siapkan hati kami. Biar kami memiliki hati yang haus dan lapar akan Engkau. Roh Kudus yang menyertai. Roh Kudus yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, tema renungan pada hari ini adalah hidup di dalam terang Tuhan. Mari saudara, saya ajak untuk membuka Alkitab saudara. Kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita membutuhkan apa yang namanya benda-benda penerang. Kita membutuhkan lampu supaya kita bisa melihat sekeliling kita, supaya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita. Saudara bisa bayangkan ketika saudara ada dalam ruangan yang gelap, tanpa ada benda penerang, tanpa ada lampu yang menerangi keadaan di sekeliling kita, maka tidak ada yang bisa saudara dapat lakukan. Saudara pun akan ragu-ragu berbuat sesuatu karena takut saudara menyentuh sesuatu yang membuat saudara dalam keadaan bahaya, yang membuat saudara dalam keadaan tidak aman. Saudara, firman Tuhan di dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 dinyatakan, memberitahukan kepada kita melalui perkataan Tuhan Yesus bahwa sesungguhnya dunia yang dimana kita hidup di dalamnya adalah dunia yang dikuasai oleh kegelapan. Realitas kehidupan yang bisa kita lihat, yang kita bisa dengar di dalam kehidupan kita, kita melihat ada banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan manusia. Ada banyak dosa-dosa yang dilakukan manusia. Ada banyak penyesatan-penyesatan yang dilakukan manusia. Ada banyak kecemaran, kenajisan yang dilakukan manusia. Kita melihat ada banyak manusia yang melakukan pembunuhan, pencurian, perzinahan, hidup dalam pesta pora, hidup dalam
kesombongan, penindasan dan ketidakadilan terjadi di mana-mana. Kehidupan manusia yang demikian itulah membuktikan bahwa memang kita hidup dalam dunia yang dipenuhi dengan kegelapan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, tepat dan benarlah apa yang dinyatakan oleh Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, bahwa akulah terang dunia. Kita membutuhkan terang Tuhan. Kita membutuhkan terang yang dari sorga untuk menerangi kegelapan kehidupan dunia yang akan membawa, yang akan menyeret manusia kepada kejatuhan, kepada kebinasaan, kemusnahan. Hanya terang dari sorgalah yang berkuasa melenyapkan kegelapan di dunia ini. Sebab itu firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tepatlah dan benarlah, sebab Yesus katakan, akulah terang dunia. Karena memang terang itu telah bercahaya di dalam dunia ini, dan terang itu ada dan tinggal di dalam kehidupan kita. Tepatlah dan benarlah kalau Yesus berkata Dia adalah terang dunia, sebab Dia berasal dari surga. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 dinyatakan bahwa terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara ada dalam masalah, ada banyak pergumulan, tantangan kehidupan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini membuat kita sadar, membuat kita mengerti bahwa kita membutuhkan terang Tuhan di dalam hidup kita. Sebab dunia yang kita hidupi hari ini adalah dunia yang penuh dengan kegelapan. Ada hal-hal yang harus kita hadapi. Ada perkara-perkara, masalah-masalah yang harus kita hadapi. Dunia ini seperti pertandingan. Kita harus berlomba dan harus memenangkan setiap pertandingan. Mungkin Bapak Ibu Saudara hari ini sedang menghadapi berbagai masalah dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bahkan saudara sedang menghadapi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang. Mungkin saudara difitnah, dituduh, diintimidasi. Saudara diperlakukan tidak adil. Saudara sedang memperjuangkan keadilan. Saudara sedang memperjuangkan kebenaran dalam hidup saudara. Hari ini jangan takut, jangan goyah. Sebab Yesus berkata, akulah terang dunia. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita membutuhkan terang itu, yaitu Yesus Tuhan kita. Baiklah kita hidup di dalam terang itu, dengan hidup seperti Yesus hidup, sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan. Jadikan Yesus menjadi penerang di dalam kehidupan saudara, menerangi pikiran saudara, menerangi perasaan saudara, sehingga terang itu akan menyingkirkan kegelapan dalam pikiran saudara, akan menyingkirkan kegelapan dalam hati saudara. Sehingga ketika saudara menghadapi masalah-masalah, perkara-perkara dalam hidup saudara, maka saudara akan dituntun di dalam terang Tuhan. Saudara, seperti kita membutuhkan terang di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa melihat keadaan kita dan sekeliling kita, supaya kita terluput dari bahaya. Demikian juga kita membutuhkan terang Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita, supaya kita hidup di dalam kemenangan atas segala
permasalahan dan segala persoalan kehidupan kita. Maka dengan demikian kita memuliakan Tuhan dengan hidup di dalam terang Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami Tuhan, kita akan mengenal Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Haleluya, amin.